kasih, shalom buat semuanya. Selamat pagi buat kita semua yang ada di Amerika. Selamat sore bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua ya. Salam penuaian, salam terobosan. Haleluya. Untuk perlu kita ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, sepanjang tahun ini kita tahu tema dari gereja adalah Future Foresight, di mana kita siap menghadapi masa depan. Subtema di sepanjang bulan Juni ini yaitu Stay Sensitive atau terus miliki kepekaan. Baik, tujuan kita memahami dan belajar akan kepekaan adalah supaya kita memahami pentingnya memiliki kepekaan rohani untuk merespon kehadiran dan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kamis minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dan mendengar di mana kita belajar kepekaan itu bisa membawa kita pada rencana Tuhan. Kita di situ sudah belajar ada 3 prinsip untuk kita hidup peka. Masih ingat yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga, supaya hidup kita ini dapat membedakan kehendak Allah, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi oleh karena itu hari ini di bulan-bulan ini kita harus belajar peka supaya kita mempunyai hubungan yang baik antara kita sebagai anak dan Bapa kita yaitu Yesus Kristus sebagai Allah yang kita kenal dan kita sembah. Hari ini saya rindu sekali kita sharing firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil, yaitu kisah di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, teman-teman. Banyak sekali benar di dalam kisah Alkitab ini yang menceritakan kisah Yesus yang memberikan suatu mukjizat ya. Tapi kali ini saya mau menceritakan di tokoh Alkitab seorang wanita yang memiliki hati yang peka, sehingga dia mengalami kuasa Tuhan, yaitu kuasa mukjizat kesembuhan. Mari kita coba buka firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bersama-sama kita buka di ayat Markus 5 ayat 22 sampai 34. Di sini saya akan bacakan. Saya ulang lagi, Markus 5 ayat 22 sampai 34. Oke. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saya ulangi sekali lagi di sini. Sebab katanya, asal kujamah saja
jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, ini yang perlu kita tekankan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Haleluya. Dari kisah ini luar biasa yang kita bisa tangkap ya teman-teman. Ini adalah suatu kisah di mana perempuan mengalami penderitaan selama 12 tahun, yaitu mengalami pendarahan. Kita tidak terbayang dalam pikirannya selama 12 tahun dia merasa menahan rasa sakitnya. Kita tahu ya, mungkin ini buat kaum ibu-ibu atau kaum perempuan ya. Kalau sudah, maaf kata, kalau menstruasi atau pendarahan, pasti dia merasa sakit dalam dirinya. Mungkin ada perubahan fisik, perubahan mental, segala sesuatunya. Tapi kita lihat dari kisah Alkitab yang diceritakan di sini, ini luar biasa. Kita tahu seorang wanita ini dia menjemput mukjizatnya sendiri untuk menemui Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu di sini ada hukum yang namanya hukum iman, teman-teman. Hukum iman yang ada di wanita tersebut. Kita tahu wanita ini sudah berobat bertahun-tahun, bahkan sampai belasan tahun, 12 tahun. Dia sudah ke tabib yang satu, ke dokter yang satu, sampai dia menghabiskan seluruh hartanya, seluruh keuangannya untuk memberikan suatu kesembuhan pada dirinya. Tapi apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan? Bahkan dia tidak menerima kesembuhan, bahkan semakin parah. Bahkan penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan oleh apapun yang di dunia ini. Dokter, para ahli-ahli itu tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Wanita ini merasa dia orang yang tidak terpencil ya, yang di pojokan orang, karena pada saat itu hukum di Taurat di dalam itu bagi orang-orang yang pendarahan itu orang yang najis dianggapnya, orang yang hina. Kalau orang yang najis itu berarti orang yang benar-benar mereka ini mengucilkan, jangan sampai orang bersentuhan dengan wanita ini. Dan luar biasa sekali di sini yang kita lihat, wanita ini benar-benar dia mempunyai respon yang benar dan yang baik ketika dia mendengar berita tentang Yesus Kristus kedatangannya. Dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala sesuatunya. Dia menerima respon tersebut dan mengambil tindakan untuk dia pergi menemui Yesus. Kita lihat di dalam, dia tidak gampang ya menemui Yesus ini, padahal karena saat itu banyak orang berbondong-bondong dalam kerumunan tersebut. Bayangkan aja, dengan berbondong-bondong yang dia memanggil dan melihat Yesus pun kita tidak bisa dia sampai dia berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Dan suatu ketika juga mungkin orang melihat, mungkin kalau orang di sekitarnya tahu dia sebagai orang pendarahan, mungkin orang pada najis dan tidak mau, bahkan mungkin bisa diusir. Tetapi di sini dia punya keberanian, punya iman yang kuat. Akhirnya pada saat dia terjatuh dan dia menyentuh
jubah ya, bahkan apa, tali jubah yang di dalam Yesus Kristus itu disentuh dia merasakan ada, percaya, yakin dia akan sembuh. Nah, itulah yang saya katakan tadi teman-teman, bentuk iman di dalam dirinya. Dia tangkap, dia percaya, hanya menyentuhnya saya akan sembuh. Dan di situ kita lihat Tuhan Yesus pun merasa ada kekuatan yang keluar, energi dalam dirinya, sehingga dia melihat dan mencari siapa yang menyentuh saya. Akhirnya dengan gemetar wanita ini menyampaikan isi hatinya bahwa dialah yang menyentuhnya, dan dia bercerita dia sudah selama 12 tahun mengidap penyakit pendarahan yang tidak kunjung sembuh. Di sini luar biasa, Tuhan katakan, imanmulah yang menyembuhkanmu. Haleluya, haleluya. Kita tahu teman-teman, mungkin dalam kehidupan kita banyak masalah yang kita hadapi ya. Mungkin kita dianggap orang yang terbuang, mungkin kita dianggap orang yang hancur, tercemar, bahkan dalam ekonomi kita dianggap orang yang tidak mampu ya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Intinya apa? Kita hanya mencari dan dekat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui apa tadi? Hukum iman. Karena iman itulah, atas pendengaran firman itu, dia meresponi, dia mengambil tindakan untuk menjemput mukjizat tersebut. Kita percaya teman-teman. Pasti sekali lagi saya katakan, setiap kita pasti Tuhan izinkan ada sesuatu yang boleh Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita, segala cobaan ya. Tapi kita percaya, jangan berkecil hati teman-teman. Jangan kita menganggap masalah kita itu tidak ada solusinya, sehingga kita terpuruk dalam hidup kita. Mungkin kita bisa jauh, atau mungkin kita bisa keluar dari jalur dari apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi yang mau saya katakan, cobalah, karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang mengerti setiap apa yang menjadi masalah di dalam hidup kita. Percayalah, intinya tadi, dengan iman dan percaya, dan bertindak, ambil dalam respon yang baik untuk kita datang melalui doa dan firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu teman-teman, dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada suatu kepekaan yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, kepekaan akan kehadiran Yesus. Wanita ini peka terhadap hadirat Tuhan. Meskipun banyak orang tadi yang diceritakan berdesak-desakan, dia sadar bahwa Yesus adalah sumber kuasa ilahi yang bisa menyembuhkannya. Kepekaan ini lahir dari iman yang kuat, meski situasi di sekitarnya penuh keramaian dan rintangan teman-teman. Oleh karena itu mari kita untuk peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, walaupun dalam situasi sulit apapun di tengah pikuk kehidupan yang kita alami. Yang kedua, yang pertama, kepekaan akan kehadiran Yesus. Yang kedua, kepekaan akan waktu Tuhan. Wanita ini tahu ini adalah waktunya. Dia tidak menunggu Yesus memanggil atau menyapanya. Dia bertindak di saat yang tepat. Dia peka bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Yang kita bisa ambil pelajaran di sini, kita perlu peka terhadap waktu Tuhan. Tahu kapan harus bertindak, berdoa, atau diam. Jangan menunda saat hati kita digerakkan oleh Roh Kudus ya teman-teman. Kita harus bertindak dan kita harus melakukan tindakan iman yang ada dalam diri kita. Haleluya. Yang ketiga,
Di sini kita tahu yang bisa kita ambil yaitu pertama, yang ketiga, kepekaan Yesus terhadap iman. Haleluya. Yesus pun menunjukkan kepekaannya ya teman-teman. Walaupun banyak orang menyentuhnya tadi, dia merasakan sentuhannya yang berbeda. Sentuhan iman. Dia berhenti mencari siapa yang menyentuhnya. Dia memulihkan wanita itu bukan hanya secara fisik teman-teman, tapi juga secara sosial, jiwa dan spiritualnya. Kenapa di situ seperti itu? Sampai Yesus mengatakan, wanita tadi ini orang yang terhina, terbuang, sekarang sudah dianggap sebagai anak perempuannya. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah percaya menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita bukan orang-orang yang terbuang lagi, teman-teman. Tapi di sini jelas Alkitab katakan, kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai anak, percayalah, Bapa akan memperhatikan setiap kebutuhan anak-anaknya. Tinggal kita panggil, apapun masalah kita, panggil Bapa kita yang luar biasa. Seperti contoh kita sebagai Bapa bagi anak-anak kita. Setiap anak-anak kita, apa yang dibutuhkan dia, pasti kita sediakan. Betul tidak? Pasti kita mau memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Demikian dengan Bapa yang di surga, pasti melebihi membutuhkan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yesus dahsyat. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu Tuhan Yesus sangat peka terhadap hati yang sungguh percaya. Sekali lagi, hati yang sungguh percaya. Sekecil apapun iman kita, jika kita tulus, Tuhan pasti merasakan dan meresponnya. Kisah ini menjelaskan bahwa kepekaan lahir dari hati yang percaya dan haus akan pertolongan Tuhan. Kepekaan bukan sekedar perasaan, teman-teman, tetapi kemampuan rohani untuk mengenali saat-saat Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan, kita bisa ambil segala sesuatunya, hikmat pelajaran dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, tapi dia tetap mengharapkan, tetap teguh, suatu saat pasti kesembuhan terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, yuk teman-teman, apapun masalah dalam hidup kita, jangan takut, karena ada Yesus yang selalu menyertai dan memberikan yang terbaik buat kita bagi anak-anak yang percaya. Haleluya. Sebelum saya menutup renungan singkat ini, saya juga mau memberikan suatu kesaksian kembali di dalam keluarga kami sebentar saja. Kemarin yang kita tahu di hari Minggu yang lalu, hari Selasa, yaitu Dewi melakukan operasi. Sangat luar biasa kuasa Tuhan yang menyertai teman-teman. Di situ istri saya menceritakan bahwa saat dia masuk ke ruang operasi, dia tidak tahu apa yang dia lakukan, karena di saat di situ ada petugas-petugas yang mencari translator untuk menjelaskan anestesis sebelum dia masuk dalam operasi. Sedangkan tidak ada orang yang bisa mentranslate-nya, sehingga Dewi waktu itu berdoa dan pasrah. Akhirnya istri saya berdoa, Tuhan berikan yang terbaik, lancarkan segala sesuatunya. Tiba-tiba ada seorang wanita itu datang, dia bilang saya bisa berbahasa Indonesia, dan kaget ternyata itu adalah seorang manajer rumah sakit tersebut. Kan luar biasa, Tuhan kirimkan orang yang baik bagi kami, itu luar biasa sekali. Akhirnya dia bisa mendampingi sampai pada operasi, sampai kami pun, saya dengan anak saya bisa diizinkan masuk untuk ke dalam ruangan tersebut. Itu luar biasa sekali, sampai kami dianggap keluarganya, sehingga manajemen mengizinkan kami untuk masuk.
Disitulah kalau kita ada suatu kedekatan, Tuhan pasti pelihara dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita siapkan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin, amin, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami kembali mengingatkan kami tentang kuasa kasih-Mu yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih karena melalui kisah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini Tuhan, kami belajar bahwa tidak ada suatu pun yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami memiliki iman yang teguh seperti wanita ini Tuhan. Walau dalam ketidakberdayaannya, dia tetap percaya, tetap mencari, dan tetap berharap hanya pada-Mu Tuhan. Dan ketika dia menjamah jubah-Mu, kuasa-Mu nyata bekerja dan kesembuhan terjadi atas dirinya Tuhan. Dan kami pegang di dalam iman kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, di dalam setiap hidup kami ada masalah-masalah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam doa dan pengharapan kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap beban masalah kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Berkati urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan iman kami percaya dan kami peroleh keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah sepakat dan berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.